Belakangan ini angka perceraian di salah satu kabupaten di Bali itu cukup tinggi ya. Dari bulan Januari itu hingga April 2025 ini datanya mengatakan ada 274 kasus perceraian. Banyak ya? Di mana itu? Di Buleleng. Buleleng. Iya, banyak sekali ya. Masih kalah itu. Masih kalah ada yang lebih banyak lagi. Denpasar 300. Waduh. Om Swastiastu, selamat tahun Gema Bali. Oke, hari ini kita akan mulai sharing-sharing lagi nih ketika kita berbicara tentang adat dan budaya Bali itu rasanya tidak akan pernah habis untuk kita kupas tuntas. Kemarin kita sudah banyak berbicara tentang adat Bali terutama perkawinan gitu ya dengan yang memang ahli di bidangnya. Dan hari ini kita mengundang kembali beliau untuk hadir dan berdiskusi dengan kita bersama. Namun pembahasannya itu masih seputar perkawinan, cuman kita akan lebih khususkan dalam perceraian menurut hukum dan adat Bali. Oke, langsung saja inilah dia Bli Sukmayasa. Om Swastiastu Bli Sukma. Swastiastu Ali. Penapi Gatra Bli Sukma. Satungkara agak ringan sedikit kepalanya. Iya, sebelumnya selamat ya. Selamat telah menuntaskan pendidikannya gitu. Semoga setelah ini lebih tercerahkan lagi. Iya. Satungkara ya. Jadi Bli Sukma gitu ya. Kemarin-kemarin kita sudah banyak sekali berbincang ya tentang hukum adat Bali terutama berkaitan dengan perkawinan di Bali gitu ya. Jadi rasanya perbincangan kemarin itu belum cukup nih Bli Sukma. Jadi kita udah bersama tim melihat fenomena belakangan ini gitu ya di Bali terutamanya itu banyak sekali terjadi perceraian-perceraian. Entah itu penyebabnya apa gitu kan, kita juga kurang tahu dan tidak bisa memberikan asumsi-asumsi. Nah, jadi hari ini mungkin kita akan lebih banyak sharing-sharing ya. Boleh. Mencari lebih mencari sebenarnya kalau di hukum adat Bali memandang perceraian itu akan seperti apa gitu ya, biar Sematan Gema Bali di rumah juga tentunya mendapatkan pencerahan guys dari Bli Sukma yang sudah cerah gitu. Sudah pendidikannya sudah sukses gitu ya, tinggal asmaranya nih. Boleh. Oke. Agak gimana sentimen itu namanya. Ini intermezzo sedikit gitu ya biar nggak serius-serius. Dia kan serius-serius gitu ya. Boleh lah kita. Boleh. Ice breaking lah. Oke. Bli Sukma. Jadi kami dengan tim itu sudah mempersiapkan beberapa bahan diskusi. Nah, saya diuji lagi di sini. Iya betul. Kemarin diuji dengan profesor-profesor. Hari ini saya yang menguji. Dan bedanya lagi kalau tesis saya kan judulnya perkawinan. Waduh, ini sekarang bahasanya perceraian. Ini kontradiktif sekali nih. Ya nggak apa-apa ya. Nggak ini apa-apa. Melengkapi, berarti kan keterbaruan nanti kali aja bisa dimasukkan atau menginspirasi mahasiswa hukum lain gitu mengangkat hukum Hindu atau hukum adat berkaitan dengan perceraian. Ini ya silahkan gitu. Mungkin Alit saya butuh Bli Sukma nih buat bantuin saya tesisan gitu. Kontak aja TikToknya beliau kan sudah kemarin kita udah share ya. Oke, Bli Sukma. Jadi sesungguhnya itu bagaimana sih pandangan adat Bali terhadap pernikahan dan seberapa sakralkah ikatan suami istri dalam tradisi di Bali? Oke. Pertanyaannya menarik ya. Sebelum kita terjun bebas untuk membahas persoalan yang complicated berkaitan dengan perceraian, perlu diulas dulu sepenting apa sih, sesakral apa sih perkawinan itu berdasarkan Hindu yang dalam konteks ini adalah hukum adat Bali. Untuk menjawab itu perlu ditelusuri dari beberapa definisi perkawinan sebenarnya, baik itu di dalam hukum adat Bali maupun di dalam awik-awik desa adat di Bali, yang mana perkawinan itu didefinisikan bahwa ikatan lahir batin ya, ikatan lahir batin antara perdana dan purusa dan perdana melarapan untuk penunggalan kayun. Aduh, apa itu berat sekali bahasanya. Penyatuan batinnya dia. Oh, aduh. Melarapan untuk
Upekara skala niskala. Kalau kalau udah berbahasanya udah skala niskala, ada kaitannya antara yang kelihatan dan nggak kelihatan, antara dunia nyata dan dunia gaib. Dunia gaib di sini yang dimaksud adalah ikatan suci itu sendiri, Oke. disaksikan oleh dewa saksi melalui beberapa upakara dalam prosesi perkawinan itu sendiri. Seperti sedemikianlah sakralnya perkawinan itu dipandang oleh masyarakat Bali. Dalam konteks ini ditelusuri melalui pengertian perkawinan berdasarkan hukum adat Bali. Yang di setiap awig-awig desa adat tuh pasti diatur mengenai definisi perkawinan berdasarkan awig-awig desa adat di Bali. Betul Seperti itu. betul. Jadi sangat sakral ya. Sakral. Jadi perkawinan itu bukan suatu hal yang main-main gitu Iya, istilahnya ya. ikatan lahir batin lah, Betul. Jadi si main-main lah. atau lagi sudah apa istilahnya ada upacaranya gitu Iya. udah sakral banget ya. Selain skala nih, skala dimaksudkan kan ada merujuk pada sahnya perkawinan kan. Betul. Ada dewa saksi, manusia saksi, dan buta Buta saksi seperti itu. Ini buta saksi dan manusia saksi ini unsurnya skala. Kalau yang di skala ya unsur dari dewa saksi itu sendiri seperti itu. Oke, jadi sangat sakral Semoton kalau kita berbicara pandangan hukum adat Bali Iya. terkait dengan perkawinan gitu ya. Oke, Beli Sukma. Jadi berdasarkan data ini yang telah diperoleh dari tim kami di Gema Bali, itu belakangan ini angka perceraian di salah satu kabupaten di Bali itu cukup tinggi ya. Dari bulan Januari itu hingga April 2025 ini datanya mengatakan ada 274 kasus perceraian. Banyak ya? Di mana itu? Di Buleleng. Buleleng. Iya, banyak sekali ya. Masih kalah itu. Masih kalah ada yang lebih banyak lagi. Pasar 300. Waduh. Berdasarkan ini ya, saya nggak menelusuri secara mendalam atau datanya itu nggak saya dapat secara real, tapi teman pengacara yang memang kebetulan sering menangani kasus perceraian mengatakan bahwa di Denpasar itu 300 kasus ya. Oh, lebih banyak Lebih sebenarnya. banyak. Betul. Cuman kan ini data yang memang harus ditelusuri lagi ya. Benar-benar, karena kan kita tidak boleh berbicara ini ya, Iya. hal-hal yang memang tidak benar gitu istilahnya. Jadi kalau menurut pandangan adat dan hukum Hindu sendiri itu apa sih sebenarnya faktor utama yang mendorong adanya perceraian ini, Bli? Saya menarik bukan gimana ya maksudnya, saya teringat apa yang disampaikan oleh guru saya, Profesor Wayan P. Windia. Ini sangat menggelitik, tapi memang betul keadaannya seperti itu. Perkawinan bisa dilangsungkan oleh mereka, pasangan yang sama-sama saling mencintai. Demikian juga perceraian. Perceraian itu bisa terjadi dengan syarat mereka sudah tidak lagi saling mencintai. Oke. Syaratnya harus itu tuh, dasarnya harus itu. Kemudian ada beberapa aspek juga yang melatar belakangi terjadinya perceraian. Mulai dari tengkaran terus-menerus yang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa antisipasi permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Kemudian ada yang paling krusial itu masalah finansial dalam keluarga. Oke. Ini penting sekali. Kemudian ada permasalahan yang memang aspeknya sosiologis sekali, emosional di dalam keluarga itu sendiri antara hubungan satu dengan yang lainnya. Itu sih yang beberapa ini yang tanyakan juga kepada teman-teman yang memang di ambang batas perceraian. Hubungan perkawinannya itu sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Dan dari jawaban-jawaban yang saya himpun dari beberapa klien saya yang konsultasi melalui akun TikTok, Instagram, kemudian ada yang dari yang WhatsApp secara langsung. Dan sebagian besar mungkin kecewa ya. Karena saya memberikan jawaban itu jangan cerai. Jangan cerai. Entah bagaimanapun permasalahannya jangan cerai. Alasannya kasihan uang, kasihan anak kalau udah ada anak.
Itu faktor psikologisnya itu terhadap anak tuh keras sekali. Kemudian kasihan uang, kenapa kasihan uang? Biaya perceraian itu nggak sedikit biaya perceraian itu, apalagi perkara di pengadilan. Benar-benar. Seperti itu. Apalagi ada gugatan-gugatan gitu ya, Iya. kita layang-layangkan gitu doang. Belum lagi sengketa hak asuh anak setelah perceraian. Banyak yang harus dipertimbangkan. Makanya ketika ada konsultasi yang masuk, sebenarnya saya bosen. Jujur ya, saya bosen setiap kali saya buat konten, entah itu konten yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan hukum adat. Cepet banget itu pertanyaan. Ada komen berapa biaya ngurus perceraian sekarang. Terus gimana caranya ngurus perceraian? Ini nggak make sense sama konten saya, nggak make sense. Benar. Cuman dari apa namanya, hal-hal itu saya lihat cocok memang dikatakan 300 kasus perceraian di Denpasar. Cocok memang datanya 274 Itu tadi ya. yang di Buleleng. Ya memang keadaannya seperti ini. Apa hal yang melatar belakangi, itu yang saya sampaikan tadi. Kondisi emosional, kondisi finansial, kemudian apa namanya, kondisi cekcok di rumah tangga yang tidak diselesaikan. Dan yang paling mendasari yaitu jawaban dari guru saya. Syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah sama-sama mencintai. Betul. Syarat untuk melangsungkan perceraian adalah tidak tidak lagi saling mencintai, seperti itu. Ya itu ya memang secara logiknya Logiknya begitu memang ya. seperti itu. Kenapa ada perceraian ya, mereka sudah tidak mencintai lagi. Sudah tidak saling cinta gitu istilahnya. Yang putus pacaran juga kayak gitu. Iya. Banyak. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomongin perceraian gitu kan, sebenarnya apa ya? Kalau orang konsultasi mungkin sama Beli Sukma ini perceraiannya gimana? Gini. Ntar kalau Beli Sukma ngasih tahu tata caranya perceraian yang benar, menjerumuskan orang cerai jadinya ya. Karena kalau yang namanya perceraian terus sengketa hak asuh anak itu memang betul-betul bertolak belakang dengan diri saya gitu loh. Iya. Saya nggak suka yang namanya yang perceraian konflik itu, nggak suka. Kalau Beli gimana ini, saya mau nyentane gitu. Oke, ya. Semangat saya. Gimana nih Beli, saya mau melangsungkan perkawinan pada gelang sama pacar saya gitu. Semangat saya. Terus ada yang bilang juga, Beli, pacar saya si Made dia mau nyentane gitu. Oh iya bagus dong. Terus gimana, acaranya kapan? Tapi Beli, saya orang Dayu gitu. Klik gitu. Karena ya memang seperti itu. Tapi semangat saya kalau tapi masih mending itu ya, karena kita mengantar ke momen bahagia istilahnya. Iya benar. Beli gimana nih, saya mau ngangkat anak, saya nggak punya anak ini, saya mau ngangkat anak dari saudara saya, boleh nggak? Boleh. Semangat saya kalau ngasih konsultasi yang seperti itu. Kalau masalah satunya lagi yang tiba-tiba Beli perceraian berapa sekarang Beli biayanya? Aduh, jangan cerai. Iya benar. Jangan cerai. Betul, jadi istilahnya harus ada pola pikir yang berubah gitu ya. Iya, sebenarnya kita menikah bukan untuk bercerai gitu. Iya benar. Kalau pembahasannya itu kita mengacu pada ini ya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika untuk memilih pasangan hidup. Ini sebenarnya saya kutip dari penyampaiannya Prof. India. Ada namanya catur pariksa. Ini tips bagi teman-teman nih, bagi yang ingin memilih pasangan hidup. Cek nih pacarnya, memenuhi nggak? 4 kriteria ini memenuhi nggak? Pertama, desa. Gimana tuh Beli desa? Desa itu tempat. Dari mana dia berasal. Asalnya sangat menentukan. Karena apa? Lingkungan lah ya. Lingkungan ini kan menentukan karakter pasangan itu. Kalau dari lingkungan bebotoh, nah itu. Ini was-was gitu. Tapi cek dulu orangnya bebotoh nggak. Itu kalau dari unsur desanya. Kedua apa itu? Gula. Itu apa? Gula artinya keluarga. Keluarganya cemara nggak? Ya, keluarganya cemara nggak? Atau keluarganya pernah konsultasi sama Beli Kadek Sukma terkait perceraian nggak? Ini harus ditelusuri gitu. Kemudian bagaimana dia tuh hormatnya dia sama keluarga. Oke. Kemudian
kalau dari sana kan udah kelihatan kalau dia tuh hormat sama orang tuanya. Karakter ya? Iya, kalau dia udah hormat sama orang tuanya, udah pasti dia pasti bakalan hormat dengan mertuanya, Betul. berdasarkan psikologis. Kemudian bagaimana pemeliharaan orang tua terhadap anak ini? Ini menentukan sekali juga karakter di pasangan kalian ya, tuh. Kemudian yang ketiga, apa nah? Guna. Guna. Apa pendidikannya dia? Ini bukan hal semata-mata pendidikan formal, tapi bagaimana dia itu kemampuan dalam hal mengelola emosional Betul. agar tidak konsultasi dengan Kadek Sukmayasa kalau udah melangsungkan perkawinan. Karena kondisi emosional ini sangat menentukan. Ada satu kata-kata yang saya masih ingat. Saya nggak tahu ini siapa yang mencetuskan kata-kata ini, tapi ini masalah itu 1% masalah. Pertengkaran itu 1% masalah. 99%-nya cara kita berkomunikasi. Itulah pentingnya kondisi emosional pasangan. Bagaimana kecerdasan dia itu mengelola emosinya. Seperti itu. Selain pendidikan formal sebagaimana saya maksud di awal. Betul. Karena Tuh. ketika kita ngomongin mencari pasangan yang setara gitu ya bahasanya. Iya. Bahasa kerennya kalau Gen Z Iya. gitu di TikTok kita lihat, inilah pasangan yang setara kan. Iya. Setara secara emosional, secara budaya mungkin biar gak tiba-tiba culture shock. Iya. Apalagi pas galungan kemarin beli Sukma. Ada tuh gitu, kaget nikah ke Gianyar, dari negara nikah ke Gianyar. Di Gianyar jam pagi-pagi semua udah sembahyang gitu kan, di negara jam 8 baru mulai. Perbedaan dayu beleleng dengan dayu Gianyar. Ya kan? Perbedaan dayu beleleng dengan dayu Badung gitu. Jangan nanti perkara budaya gitu konsultasi ke Beli Sukma. Gimana saya capek ngurus Banten gitu. Nggak mungkin. Iya kan? Masa jangan sampai hal-hal yang begitu. Jadi pikirkanlah mencari pasangan yang setara ya, bukan setara secara ekonomi dan lain sebagainya, tapi banyak hal yang harus setara, istilahnya yang bisa kita toleransi lah ya. Iya, betul sekali. Kemudian tadi apa dibilang setara secara ekonomi itu sebenarnya penting. Benar sih, benar. Realistis aja ya. Mau nggak dia kerja? Kalau dia nggak mau kerja, aduh, kan berpikir juga. Benar. Biar nggak hubungan yang dibangun, hubungan perkawinan yang dibangun hanya bertahan bulan pitung dino. Karena kondisi finansial itu sangat menentukan di dalam keluarga agar tidak konsultasi dengan Kadek Sukma. Betul. Kemudian yang terakhir setelah desa kula guna gina setelah desa kula guna ada gina yang terakhir. Gina ini apa pekerjaannya? Menyangkut juga tadi dengan kondisi finansial di dalam keluarga. Mampu nggak dia mengimplementasi keahliannya dia yang di dalam guna tadi dalam pekerjaannya dia, menghasilkan tidak? Jangan sampai kalian teman-teman di sini yang belum melangsungkan perkawinan, termasuk saya juga, termasuk Alit juga, termasuk hostnya siapa namanya tuh? Editornya siapa namanya? Mas Sugeng. Jangan sampai melangsungkan perkawinan dalam kondisi kita tuh belum siap secara finansial. Betul. Karena konflik itu bakalan pasti akan terjadi karena gangguan di finansial itu. Benar. Oke, Beli Sukma. Jadi nyambung nih ya. Kiranya apakah ada perubahan pola pikir ya generasi muda zaman sekarang di Bali terutamanya terhadap pernikahan yang memicu meningkatnya perceraian? Mungkin bisa nggak menikah di usia dini itu sebagai salah satu faktor yang meningkatkan angka perceraian itu? Iya. Generasi 98, 97, 99. Iya betul, 99. Itu dilema. Betul ya. 2000 ke bawah itu dilema dia tuh. Pada saat dia kecil melihat orang dewasa nikah, melangsungkan perkawinan ya. Betul. Pada saat dia sudah dewasa melihat orang kecil nikah, melangsungkan perkawinan. Terus generasi kita nggak nikah-nikah. Generasi kita tuh bingung. Ada yang bilang tiba-tiba nge-gym, tiba-tiba jogging. Aduh, kena ini. Terus ngeliat anak-anak generasi yang di bawah kita itu
sudah melangsungkan perkawinan dan sengketanya atau perkaranya masih ngantre di pengadilan untuk Waduh. melangsungkan perceraian. Dan ini ya disampaikan sama teman saya yang advokat itu, sebagian besar berkas perkara perceraian itu adalah mereka dari kalangan Gen Z, Waduh. dari kalangan 2000-an ke Ke bawah ya. bawah. Ke bawah apa ke atas jadinya? 2001, 2, 3, 4 dan Ya, seterusnya. itulah. Itu yang mendominasi. Kemudian kalau untuk menjawab itu, saya kalau nggak salah di bulan Mei 2023, saya sempat baca di berita harian Kompas, mengapa masyarakat Indonesia ya secara umum, karena Kompas, itu menunda perkawinan. Oke, kenapa tuh? Memilih menunda perkawinan. Salah satu sebabnya karena melihat banyaknya orang cerai. Benar. Apa mungkin generasi kita belia trauma gitu ya? Melihat Transisi. banyaknya orang cerai jadi kayak nanti dulu deh, nanti Iya, dulu gitu kali bisa ya. jadi. Iya. Karena secara tidak langsung melihat ya, perkara yang seperti itu ya, yang ruwet. Bahkan ketika saya meladeni yang konsultasi perceraian pun melihat, apakah saya ke depan bakalan seperti itu ya? Betul. Jadi takut. kepikiran benar. Iya, jadi takut. Dan jawabannya tadi sangat mempengaruhi. Bagaimana mereka tuh belum bisa di umur yang segitu ya, melangsungkan perkawinan itu, belum bisa yang namanya mengelola emosionalnya. Betul. Kalau ayah saya bilang, "Nu nyalanin demennya, nu nyalanin demennya, konden belum punya kemampuan untuk memikirkan Kedepannya kan iya, gimana? ke depannya bagaimana kesiapannya itu dia. Apalagi kita di Bali ya, bakalan nyalanang swadharma di lingkungan keluarga, mebraye, Di terus di masyarakat. masyarakat, kemudian mebraye di lingkungan yang lebih luas lagi, bagaimana dia tuh mengatur agar stabil pekerjaan dan kewajibannya Betul. di desa adat seperti itu. Kalau itu di Bali kan harus diperhatikan seperti itu. Nah, di umur-umur segitu tuh belum 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 terpikiran sampai sejauh itu ya. terpikiran. Nu nyalanin demennya, Ger. Kemudian dari faktor itulah yang menyebabkan perceraian itu ya relatif dapat terjadi seperti itu. Iya sih, karena kan secara emosional lah, istilahnya Belum mampu. betul, belum mampu untuk mengelola emosinya Iya. sendiri gitu ya. Apalagi dihadapkan dengan masalah yang ruwet gitu, Iya. ya pasti makin ruwet lah. Maka dari itu, saya pribadi, kemudian kita semua kemungkinan menyambut baik perubahan dari undang-undang perkawinan yang Oke. mengatur berkaitan dengan batas usia perkawinan. Yang dulu perempuannya 16, laki-lakinya 19, sekarang sama-sama 19 tahun baru boleh melangsungkan perkawinan. Kalau generasi kita Kalau expired generasi ya? kita udah lewat ini. Udah lewat Gitu. ya. Ada yang berkeinginan melangsungkan perkawinan tapi tidak memenuhi syarat. Sing lah tunangan. Waduh, itu benar sih. Syarat utama melangsungkan perkawinan harus punya pasangan. Betul, karena kan harus saling mencintai. Kalau ya mencintai kan? sendirian, Iya, aduh, parah itu benar. iya. Jadi mungkin pernikahan di usia dini itu kan mereka-mereka yang melangsungkan itu tidak mempersalahkan kita, enggak juga ya. Iya. Ketika kita dibilang membenarkan juga tidak. Mungkin kalau kita melihat potensi akan terjadi perceraian itu ada kemungkinan karena Iya. kan belum matang secara emosional, kemudian secara mental ya. Mentalnya belum kuat dia. Betul, kalau kita nikah kan tidak hanya kita dan pacar Iya, gitu istilahnya, tidak. kan ada keluarganya. Tidak hanya berpikir tentang makan hari ini dan hari esok. Betul. Mereka berdua saja, tapi kan mereka kalau melangsungkan perkawinan di usia segitu relatif ya, sebagian besar itu mohon maaf ya, hamil di luar nikah. Itu yang memaksa mereka tuh langsung melangsungkan kawin di usia dini seperti itu. Jadi ya mau nggak mau mereka menjalaninya dalam kondisi emosional yang masih labil, kondisi mental yang belum siap,
ditambah lagi, dari unsur, kulanya tadi, bagaimana betul. pemeliharaan orang tua terhadap anak, bagaimana anak ini menghormati orang tuanya, itu nggak diperhatikan. Maka dari itu, teman-teman yang lain, perhatikan tuh 4 itu tadi. Perhatikan tuh baik-baik tuh, perhatikan. Oke, jadi teman sama teman Gema Bali tuh udah dikasih tips ya sama Beli Sukma gitu, 4 yang hal yang harus diperhatikan ketika memilih pasangan gitu. Itu Jangan saya ngutip dari ini ya, dari Prof. India. Catur iya. Pariksa diambil dari kitab apa gitu, saya mohon maaf saya lupa kitab. Cuman itulah ya. Catur Pariksa 4 yang harus diperiksa di sebuah pasangan. Cek, cek pasangannya. Cek ya sebelum menyesal gitu Iya. ya, sebelum konsultasi sama Beli Sukma cek dulu gitu. Iya. Beli Sukma sih senang dapat klien banyak, cuman Iya. ya tidak senang juga dengan kabarnya kalau kabarnya Iya, perceraian karena gitu. bertolak belakang gitu, Benar, bertolak belakang dengan benar. sendiri. Oke, Beli Sukma. Jadi ketika kita berbicara perceraian nih, kalau kita ngelihat sendiri kan kayak kasihan gitu ya. Maksudnya kalau bisa jangan bercerai seperti Iya. kata Beli Sukma. Tapi kalau menurut adat Bali sendiri itu bagaimana sih memandang pasangan yang bercerai? Eh, ada teori hukum namanya teori receptio in complexio. Nah, teori ini apa namanya? Teori ini bermuatan tentang bagaimana hukum adat yang hidup di dalam masyarakat itu adalah representasi atau resepsi dari agama mayoritas masyarakat tersebut. Nah, di dalam masyarakat Bali mayoritas agama Hindu, maka hukum adatnya berdasarkan teori ini dipengaruhi oleh agama Hindu. Nah, hukum adat Bali ini adalah di cover atau diresepsi oleh uh, agama Hindu itu sendiri. Nah, di dalam hukum adat Bali memang tidak melarang terjadinya perceraian. Demikian juga kalau tidak salah di agama Hindu. Kalau memang mau bicara dalam konteks agama Hindu, mungkin narasumbernya bukan saya. Oke. Karena saya bidangnya hukum adat Bali seperti itu. Nah, dalam hukum adat Bali, pengaturan mengenai perceraian itu diatur dalam keputusan Pasamuan Agung MDA Bali tahun 2023. Baru berarti ya? Baru. Saya juga ikut buat itu. Oke. Sama beberapa senior, termasuk Prof. India, Pak Tut Sudantra, Pak Nurjaya, Pak Sana, dan lain sebagainya. Orang-orang Majelis Desa Adat. Di dalam ketentuan tersebut, kalau tidak salah di halaman 11, diatur berkaitan dengan aspek-aspek perceraian berdasarkan hukum adat Bali. Dan memang di sana diatur berbagai ketentuan berkaitan dengan perceraian berdasarkan hukum adat Bali, termasuk ini yang menjadi pembeda antara hukum adat dan hukum nasional. Kalau hukum nasional mengatur tentang perceraian itu kan di Undang-Undang Perkawinan ya. Betul. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, dan di dalam Undang-Undang Perkawinan itu mengatur perceraian apabila pasangan suami istri ini melangsungkan perceraian itu melalui mekanisme pengadilan. Nah, di dalam hukum adat Bali perbedaannya adalah perceraian berdasarkan hukum adat Bali itu ada 2. Ada yang melalui mekanisme pengadilan, ada yang melalui mekanisme adat atau internal di keluarga tersebut, atau disebutnya dengan perceraian padilasya. Seperti itu. Dan mekanisme dari masing-masing ini diatur dalam ketentuan keputusan Pasamuan Agung MDA Bali tahun 2023 yang seperti mana yang saya sampaikan tadi. Itu diatur mulai ketentuannya. Seperti itu. Mengenai sahnya perceraian itu pada saat apa juga diatur di sana. Oke, jadi aturan yang baru sudah ada gitu ya. Iya. Terkait dengan perceraian ini. Nah, ketika kita ngomongin perceraian itu, apakah ada akibat hukumnya, Bli? Banyak. Ada akibat hukum. Kalau diklasifikasikan ada dari kita melihatnya dari aspek sosiologis, mohon maaf ya biar terstruktur, dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Aspek hukumnya seperti apa, aspek kemasyarakatan seperti apa, aspek keagamaannya seperti apa, seperti itu. Kalau dari aspek yuridis pertama ya, pertama kita bahas yang dari yuridis. Apa akibat-akibat hukum dari perceraian itu? Pertama, akibat hukum terhadap status berdasarkan hukum adat Bali, yang mereka pada saat melangsungkan perkawinan itu statusnya mipil di desa adat. Ketika telah melangsungkan perceraian, sah melangsungkan perceraian itu tidak mipil lagi di desa adat, tapi diklasifikasikan dalam kelompok masyarakat tertentu.
di masyarakat. Seperti itu, baik yang purusa maupun yang perdana, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Itu dari aspek statusnya. Dari aspek harta benda juga ada akibat hukumnya. Yang mana dalam melangsungkan perkawinan ini, yang pihak perdana mungkin bawa harta dari rumahnya atau harta tatadan. Nah, dalam harta tatadan ini dikembalikan lagi, bukan dikembalikan, tapi kembali dari memiliki hak miliknya dari perdana itu, baik yang berstatus perdana ini laki-laki maupun yang perempuan kembali. Kemudian harta yang kedua, harta guna kayanya atau harta bersama yang dimiliki atau yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Nah, harta ini harus dikurangi 1/3 dulu. Dikurangi 1/3 untuk kepentingan sang anak. Kalau udah ada anak. Nah, selain dari 1/3 ini silakan mau dibagi rata kah atau mau diapakan? Sesuai Sesuai kesepakatan. lah ya. Yang penting ini 1/3 ini nggak boleh lepas. Seperti itu. Itu untuk bagian akibat hukum dari harta benda. Seperti itu. Kemudian apa ya? Akibat hukum dari statusnya juga. Statusnya ini yang perempuan apabila melangsungkan dalam perkawinan biasa, dia akan kembali ke rumahnya disebutnya sebagai mulih bajang. Tuh, kalau yang laki-laki berstatus perdana atau dia melangsungkan perkawinan nyentana, dia akan kembali ke rumah teruna. Kembali ke rumah teruna dan menjadi purusa di rumahnya. Bukan lagi perdana lagi, dia udah menjadi purusa kembali di rumahnya. Seperti itu. Kemudian bagi dalam bentuk perkawinan pada gelahang, sama-sama dia tuh di rumahnya masing-masing deh. Statusnya sama-sama purusa seperti itu. Jadi termasuk bagian anak juga nih, biar nggak kelupaan. Benar. Akibat hukum terhadap anak apabila dia melangsungkan perkawinan biasa atau dia melangsungkan perkawinan nyentana dan atau dia melangsungkan perkawinan pada gelahang, anak itu menjadi hak asuhnya yang berstatus purusa di rumahnya. Kalau dalam perkawinan biasa kan laki-laki berstatus purusa. Betul. Kalau yang untuk perkawinan nyentana, yang perempuan berstatus purusa. Dalam perkawinan pada gelahang, sama-sama berstatus purusa. Nah, itu kembali bagaimana ketentuannya yang diatur dalam perjanjian perkawinannya atas persebaya mawar. Oke, jadi sudah jelas banyak sebenarnya dan banyak banget gitu. Itu baru dari aspek yuridis. Kalau aspek filosofis, ada lagi di Banjarnya statusnya bakalan seperti apa. Kemudian dari aspek filosofis, tidak lagi melangsungkan tanggung jawab secara perhiangan di rumahnya si laki-laki atau di desanya si laki-laki setelah mereka melangsungkan perceraian dan sah secara hukum adat dan hukum nasional. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan sudah selesai di adat nih, dilanjut ke persidangan gitu juga nggak? Atau emang udah selesai di sana aja? Kalau ini perbedaannya ya, kalau mereka perkawinannya itu belum dicatatkan di catatan sipil. Bisa melangsungkan perceraian secara adat atau pada lasio ini. Kalau mereka sudah dicatatkan di catatan sipil, wajib mau tidak mau harus melangsungkan perceraian melalui mekanisme pengadilan. Kalau mau melangsungkan perkawinan lagi. Karena ini celah ini. Kalau mereka ingin melangsungkan perkawinan lagi setelah perceraian, artinya dia kan harus lepas dari ikatan perkawinan yang sebelumnya. Betul. Harus melalui mekanisme pengadilan. Kalau mereka tidak mau melangsungkan perkawinan lagi setelah perceraian, ya boleh saja mau diurus mau enggak ya urusan masing-masing. Betul. Tapi ini sepertinya hukum adat Bali sama hukum nasional itu kan ada beririsan ya. Kalau tadi kalau misalkan cerai siapapun yang menjadi purusa, anaknya akan hak asuhnya ke purusa itu tadi. Kalau misalkan kita ngomongin hukum nasional, kalau di bawah 17 tahun kan sama ibunya ikut ibunya. Kalau misalkan kejadian nih gitu, keluarga Hindu di Bali bercerai, anaknya masih kecil, apakah dia akan tetap ke purusa atau mengikuti hukum nasional ini? Ada interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Ada interaksi yang melengkapi atau saling melengkapi atau berjalan beriringan masing-masing, tidak ada yang saling tabrak menabrak. Kemudian ada juga yang beririsan. Betul. Atau yang berkonflik.
Nah, dalam konteks ini tidak serta-merta bisa disebut sebagai beririsan atau berkonflik. Karena hukum adat Bali mengatur bahwa hak asuh anak ini dia harus melangsungkan tanggung jawab di keluarga purusanya. Kalau hukum nasional mengatakan bahwa mengatur bahwa sebelum usia tertentu ya, saya masih ragu antara 17 atau 12. Oke. Yang bersangkutan masih di bawah pengampuannya ibu. Meskipun tidak di bawah pengampuannya ibu, tidak mengabaikan hukum adat Bali atau hukum yang hidup di dalam masyarakat ini. Termasuk hakim juga tidak boleh menutup mata dari Betul. berlakunya hukum adat di masyarakat. Karena hakim memiliki kewajiban untuk memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat ini. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Maka hukum adat Bali ini tetap berlaku. Apakah bisa disebut beriringan? Beriringan. Iya Kalau sih. disebut berkonflik, secara kasat mata memang berkonflik. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh lagi, mereka saling melengkapi. Betul. Bukan saling melengkapi, tapi hukum adat ini melengkapi hukum nasional seperti. Oke, jadi balik lagi ya, sebenarnya itu tidak beririsan ya. Tidak beririsan. Ya ini kan biar meluruskan juga gitu Ya, kali tergantung hakimnya sekarang. Tergantung hakimnya. Tergantung hakimnya, tergantung gugatannya Iya, juga kan biasanya. tergantung. Dan tergantung masalah apa yang jadi penyebab perceraian itu seperti kan. Tergantung ini kalau hakimnya melihat hukum adat hukum yang hidup di dalam masyarakat itu ya pasti hukum adat Bali masuk dalam ini pertimbangan hakim. Seperti itu. Oke. Beli. Oke, ini apa bine Khadijah kelawan. Ini udah mau closing nih. Ini udah mau closing. Tenang. Bos tesis nih. Oke, setiap hari main-main ke studio Gema Bali kayaknya oke aja boleh. Sudah ringan gitu otaknya. Kalau kemarin Beli kita diskusi. Waduh, bentar dulu ya. Masih murung kayak gini. Sebentar jadi kaum introvert dulu sebentar. Kalau sekarang waduh, nih tantang ini. Oke, satu lagi nih Sofa untuk closing nih. Apa saja sih nilai-nilai dalam ajaran Hindu yang seharusnya menjadi dasar keharmonisan rumah tangga? Saya nggak lebih ke nilai-nilainya ya, tapi lebih kepada bagaimana kita itu mengimplementasikan konsep catur asrama. Oke. Catur asrama itu kan 4 ya. Brahmacari, Grahasta, Vanaprastha, dan Biksuka. Biksuka ya? Benar ya, Biksuka ya? Saya ini saya menyampaikan, meneruskan apa yang disampaikan oleh kembali lagi guru saya, Bagawan Hukum Adat Bali, Profesor Dr. Wayan P. Windia. Dalam konteks catur asrama ini, Brahmacari kan paling sebeten ya. Iya. Paling kita lah sekarang. Kita lah ya, belum melangsungkan perkawinan. Kemudian dalam tahap Grahasta mereka yang udah melangsungkan perkawinan. Vanaprastha mereka yang mengasingkan diri. Yang kalau dalam kita SD masih ingat tuh guru agama menjelaskan ke hutan, mengasingkan diri. Pertapa. Udah melepaslah dari ikatan duniawi. Kemudian kembali lagi menjadi biksuka, menjadi orang suci. Nah, dalam konteks ini kita membahas tentang perceraian. Dari dua ini kita pisahkan menjadi dua saja. Jadi dua saja. Yang pertama, Brahmacari dan Grahasta. Dalam konteks ini kita mencari yang namanya sangurip, bekal hidup. Kita mencari yang namanya bekal hidup. Dalam konteks yang kedua ini, Biksuka dan Vanaprastha, kita mencari yang namanya sangupati, bekal untuk kematian. Bekal bagaimana kehidupan kita di masa selanjutnya di dunia selanjutnya yang kita nggak pernah ke sana gitu. Betul. Nah, dari sini kita belajar, kita pahami bahwa apapun yang terjadi hadapi. Baik sudah terlanjur melangsungkan perkawinan atau belum melangsungkan perkawinan, yang memiliki kesempatan mencari yang 4 itu. Mencari yang namanya pasangan hidup yang sesuai dengan desa kula, guna gina dan lain sebagainya itu. Nah, sehingga kalau kita udah mencari yang namanya bekal hidup semasa kita ini, pasti akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk perceraian ini. Karena apa? Sangurip, baik itu pendidikan secara formal, pendidikan secara emosional, dan pendidikan-pendidikan model yang lainnya itu, pasti kita terhindar
dari hal yang tidak diinginkan. Terlepas dari kita itu bicara soal bagaimana nilai-nilai agama Hindu, bagaimana filosofi-filosofi agama Hindu yang bisa menghindarkan kita dari perceraian. Jangan malu toh. Mai malu. Halih malu sang urip nih. Betul. Pasti udah include hal-hal yang berbau agama di situ. Pasti udah masuk. Itu sih jawaban dari saya. Oke. Untuk itu sekian dan terima kasih saya. Oke. Jadi Montoh. Boleh. sudah capek nih, sudah mulai panas gitu ya semetonnya. Jadi itu tadi semeton ketika saya ingat ya pesannya beli Kadek Sukma Yasa gitu ya. Ketika kita ingin melangsungkan pernikahan sebelumnya kita seleksi dulu. 4 itu tuh. 4 itu tadi. Ingat minum. Ingat ya, 4 hal yang harus diperhatikan ketika akan memilih calon pasangan hidup. Pertama beli. Desa. Kedua. Kula. Ketiga. Guna. Keempat. Gina. Oke, ingat ya semeton, 4 hal itu tadi jangan sampai terlupakan gitu. Semoga semeton Gema Bali semuanya yang masih di tahap brahmacari ya, biar agak keren bahasanya gitu ya, segera menemukan tambatan hati yang sesuai dengan 4 kriteria tadi, termasuk juga saya sendiri dan juga Beli Sukma gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan podcast ini belum mengobati rasa penasaran semeton semuanya, boleh nggak semeton Gema Bali mengontak Beli Sukma konsultasi dan lain sebagainya? Boleh, ada di akun baik media sosialnya ya, TikTok, Instagram, di WhatsApp langsung juga boleh. Bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi, memang ingin ketemu sama ahlinya juga, bisa kontak saya langsung. Oke, itu ya kontaknya Beli Sukma, jangan Yalit. Kalau Yalit mah nggak paham Beli Sukma. Oke semeton, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Beli Kadek Sukma Yasa. Terima kasih Beli. Terima kasih juga udah diundang. Iya, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Teman-teman di rumah dimanapun berada, mohon maaf apabila salah dalam penyampaian. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Saya Kadek Sukma Yasa. Oke, saya Yalit. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.